Kalau berbudidaya tanam tomat ya, kalau buahnya sudah seperti ini merah-merah ya, jangan sampai nunggu seperti ini ya teman-teman. Ini harus segera dipanen karena nanti dapat menyebabkan ini batangnya di bagian atas ini menjadi menguning dan kemudian layu dan mati. Nah, karena ini mau saya jadikan untuk bibit unggul, maka saya biarkan. Jadi buat kalian kalau mau menciptakan bibit unggul, sebaiknya biarkan tomat ini semaksimal mungkin. Lihat, sampai retak-retak seperti ini ya. Ini menandakan bahwa bibit tersebut ini memang sudah layaknya untuk kita petik dan kemudian kita semai. Kalau bibit tidak ingin dikemas ya untuk dijual, maka sebaiknya dalam penyemaian sertakan juga daging-dagingnya beserta kulitnya ya. Karena bukan tanpa sebab, karena dengan kita menyemai dengan menggunakan seluruh bagian itu dapat mengakibatkan pertumbuhan akan lebih cepat. Jadi Tuhan ini tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, kalian boleh mencobanya sendiri ya, kembalikan semua pada proses alamiahnya, maka akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian proses menanam di alam terbuka dan di dalam satu wadah seperti ini akan lebih cepat tumbuhnya yang berada di dalam wadah. Dengan catatan wadahnya ini di bagian bawah ya, ini harus dilakukan sistem pelubangan kanan dan kiri supaya nanti akar bisa menembus keluar. Nah, ini riset yang sudah saya lakukan. Coba lihat ya, yang saya tanam di luar dari wadah tanah ini sebetulnya masih lega ya teman-teman ya, tuh ya, masih lega juga tebal. Ini pertumbuhannya lamban sekali, yang di dalam wadah lebih cepat. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kalian menanam di dalam polybag ya, sebaiknya nanti ketika sudah tumbuh, akarnya ini sudah kemana-mana, sebaiknya kalian lakukan ground ya. Maksudnya gini buat teman-teman yang nggak tahu ground ya. Jadi polybagnya kalian nanti bisa, berikan lubang di bawahnya atau di samping-sampingnya, kemudian kalian satukan bersama, apa, media tanam yang luas. Ini akan lebih dapat mempercepat. Terus, di dalam sebuah pemindahan ataupun penyemaian, sebaiknya kendalikan gulma ya, secara bertahap. Jadi jangan membasmi gulma langsung seketika. Karena gulma ini akan sangat bermanfaat sekali. Seperti ini ya teman-teman ya, lihat. Penyerapan gulma ini seperti ini akan mendekatkan mineral juga seluruh nutrisi pada tanaman inti kita. Namun nanti ketika tomat ini sudah mampu dia menghidupi dirinya sendiri, gulma yang berebut makanan dengan dirinya harus segera kita lakukan pencabutan supaya akar tidak berebut dengan gulma yang ada di sampingnya. Perawatan yang lebih tepat. Jadi teman-teman ketika mendapati daunnya ini nanti menguning ya seperti ini ya, atau mungkin keriting atau mungkin ada jamurnya ya, teman-teman harus segera memangkasnya dengan menggunakan gunting. Karena nanti dia bisa menulari daun yang lainnya. Jadi langkah yang tepat adalah seperti itu. Untuk mencapai dalam keberhasilan yang nyata, ini sebetulnya adalah kuncinya ini gulma ataupun rumput yang ditumbuhkan oleh tanah ya. Jadi ketika kita menanggulangi masalah rumput sebaiknya jangan dibuang, jangan dibakar, tapi kalian dapat mengeringkannya dan kemudian kalian dapat mengembalikannya di pendam di sekitar media tanam tempat semula dia kita cabut. Supaya nanti tekstur dari tanahnya ini akan tetap selalu gembur, kemudian kaya dengan nutrisi. Dan menurut saya kalau hanya untuk bercocok tanam buah tomat ya teman-teman, saya pikir tidak perlu kita ketergantungan membeli pupuk-pupuk di luaran sana. Lihat kalian bisa lihat sendiri ya, buahnya banyak sekali hanya cukup dengan menggunakan modal benih saja. Yaitu kita dapat menggunakan pupuk kompos rumput ataupun gulma di tempat dia semula. Dan teman-teman, untuk langkah maksimalnya kalian berikan pupuk ternak ya. Seluruh nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman tomat ini sebagian besar banyak terdapat pada kotoran ayam. Jadi kalian tidak perlu repot-repot, tapi ingat ya, kalian menggunakan kotoran ayam, kotoran ternak ayam yang sudah stok lama. Ini akan sangat mempengaruhi sekali di dalam pembuahan yang lebat dan juga usianya nanti akan
lebih panjang. Karena umumnya tomat kalau biasa menggunakan pupuk instan, sekali 2 kali panen dia langsung mati. Tapi kalau kita mau menggunakan pupuk kandang, usianya akan lebih panjang, bahkan bisa hingga 4 kali panen. Pondasi utama adalah menjaga tingkat kelembapan ya, selain tadi kita menggunakan pupuk kompos dari gulma. Tingkat kelembapan ini karena mengingat tanaman tomat ini dari pucuk daun, buah hingga batang dan akarnya ini mengandung cairan yang begitu tinggi ya, mengandung mineral yang begitu tinggi, ketergantungan hidupnya bergantung dari mineral. Nah, maka dari itu betapa pentingnya kita menjaga tingkat kelembapan pada media tanam kita dengan memberikan abu dari bakaran sampah organik. Kemudian tahapan penyempurnaan ketika sudah mulai tanahnya ini diperkirakan unsur haranya sudah tinggi, kalian dapat memberikan cacing tanah ya. Cacing tanah ini nanti akan eh, dia ini menghasilkan kotoran, kotorannya ini dapat menjadi unsur hara, kaya dengan nutrisi dan mineral, dan kemudian seluruh aktivitasnya karena cacing tanah ini pergerakannya di dalam tanah, jadi dapat menjaga tingkat kegemburan tanah agar tetap stabil selalu. Nah, inilah perbedaannya jika kita menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Ini akan sampai masa panen tidak perlu melakukan pemupukan ulang lagi, sehingga dapat menekan pembiayaan dengan modal yang sangat rendah akan mencapai buah yang malah justru lebih berkualitas, lebih unggul jika kita mau jadikan untuk bibit ya, dan kemudian akan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Khususnya untuk menanam tomat, saya sarankan jika banyak terdapat rumput-rumput liar yang ada di sekelilingnya, selama tidak mengganggu tanaman tomat kita, sebaiknya jangan kita cabut atau kita usik keberadaannya. Karena gulma ini kalau dikendalikan dengan semestinya akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa bagi tanaman tomat kita. Yang berikutnya, sebaiknya jangan lakukan pemangkasan ya, karena nanti pembungaan itu berawal dari pucuk-pucuknya, dari ujung-ujungnya. Jadi sebaiknya kalian jangan lakukan pemangkasan. Jadi teknik menanamnya berbeda dengan pohon cabai. Kalau pohon cabai, dia di usia 1 bulan, satu bulan hingga 1,5 bulan, supaya nanti cabangnya banyak, agar buahnya banyak, harus kita lakukan pemangkasan. Tapi khususnya untuk pohon tomat ini sebaiknya dibiarkan saja sampai dia ini menjulur sepanjang-panjangnya, agar nanti di dalam pembuahannya juga kalau medannya ini akan luas, otomatis buahnya pun akan banyak. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya ulasan saya, cara menanam tomat ya, organik supaya nanti dapat menghasilkan benih yang unggul, bibit yang unggul maksud saya jika kalian berfokus untuk pembibitan, juga mendapatkan buah yang sangat berkualitas dan lebih menyehatkan. Selain dari itu, ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Baik, saya rasa sampai di sini kita jumpa pada tips bermanfaat selanjutnya.